Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak Ibu, sahabat-sahabat semua, di setiap kesempatan ya, saya membacakan doa seperti yang baru saja saya sampaikan. Untuk Muslim, ya tentu doa tersebut saya anjurkan untuk digunakan karena pada saat sahabat-sahabat semua berusaha untuk meyakinkan orang lain dalam konteks apapun, termasuk konteksnya adalah mengajak seseorang sesungguhnya memperbaiki kehidupannya, ya. Ini yang mesti dipahami dulu, bukan mengajak orang beli produk, bukan mengajak orang katakanlah gabung di filigrana, tetapi ada yang lebih dari itu, bahwa sesungguhnya kita ingin hidup seseorang itu berubah lebih baik. Ya, jadi ketika kita niatnya untuk hal tersebut, maka ya perlu tentu kita minta kepada Yang Maha Kuasa, kepada Allah Subhanahu wa taala agar lisan kita dimudahkan. Termasuk pada saat sahabat-sahabat semua setelah selesai melakukan proses presentasi misalnya, ya, dan melakukan upaya penutupan penjualan di bisnis apapun, di produk apapun, maka seseorang menjadi belum membeli atau menunda pembelian, atau memang belum, atau memang bisa jadi akhirnya tidak membeli karena ada keraguan, ada hal-hal yang masih menghalangi yang bersangkutan untuk mengambil sebuah tindakan. Dalam hal ini adalah misalnya membeli produk atau bergabung gitu ya. Nah, keberatan inilah yang kemudian harus juga secara lisan kita mampu atasi. Nah, sebetulnya kalau mau berbicara tentang knowledge ya Bapak Ibu, saya sudah share tuh tadi di grup besar ya, di grup Micro Gold Indonesia, Micro Gold SBI. Jadi yang belum bergabung di situ silakan hubungi upline-nya atau hubungi Pak Arya ya supaya bergabung. Jadi knowledge itu sudah tersebar, hanya seringkali memahaminya tidak mudah kalau hanya sekedar membaca ya. Karena ini bicara tentang ilmu praktek, ilmu bukan yang hanya sekedar teoritis, tapi betul-betul praktek di lapangan. Kalau kita bicara mengajarkan selling skill, ya tentu yang mengajarkan bukan hanya bicara teori, oh menjual tuh begini, tapi yang bersangkutan belum pernah jualan, ya nggak bisa seperti itu. Nah, Bismillah, insya Allah kalau saya berbagi tentang bagaimana mengajak orang bergabung di Micro Gold, alhamdulillah tim saya secara total BRO sudah 3.500-an ya. Kemudian apakah dalam proses sampai akhirnya terbangun tim yang alhamdulillah cukup besar gitu ya, tapi belum apa-apa, itu baru mulai. Dan pengumuman yang semalam baru saja disampaikan oleh Bosman, saya bilang waduh crazy, itu kalau 7 bulan yang lalu ya sudah seperti itu. Plus, ingat baik-baik plusnya ya, karena kenapa di awal-awal saya tidak recommended menggunakan Facebook Ads, karena Bapak Ibu tidak mendapatkan, kalau di awal Micro Gold adalah tidak ada direct referral. Nah, sekarang totally different. Ketika Bapak Ibu closing satu, Bapak Ibu dapat 150.000. Once orang itu belinya 3 BRO, Bapak Ibu dapat 450.000. Dan itu modal yang cukup untuk kita berselancar di mendapatkan leads dari Facebook ya. Tapi sekali lagi, nanti leads datang ketika Bapak Ibu tidak terlatih, karena nanti ujungnya adalah jam terbang. Mampukah Bapak Ibu mengkonversi nanti sedemikian derasnya leads yang hadir, yang ingin kemudian mengetahui lebih lanjut tentang opportunity yang ada, tentang peluang yang ada gitu ya. Nah, mampu tidak Bapak Ibu mengkonversi dengan segala macam keterbatasan yang dimiliki oleh prospek tersebut. Dan kabar baiknya sesungguhnya harusnya nih teoritis ya, secara teoritis itu harusnya 100% convert gitu ya. Oke, saya ulangi ya, secara teoritis harusnya 100% terkonversi. Kenapa saya bilang 100% terkonversi? Satu, kan tinggal dibelah dua misalnya. Ada yang suka MLM, ada yang nggak suka MLM. Betul nggak? Betul apa betul banget? Boleh chat dong, biar saya juga dapat respon. Saya tahu ada yang suka MLM, ada yang tidak suka MLM. Nanti kita bicara tentang dua hal ini terkait dengan objection yang mungkin muncul dari dua ini. Nah, kalau kita bisa, ada yang MLM, ada yang bukan MLM. Nah,
Berarti kan terakomodir dua-duanya. 100% ada orang yang suka MLM, ada orang yang tidak suka MLM. Berarti kan harusnya 100%. Tambah lagi nih, kriteria kedua. Ada yang punya modal, ada yang tidak punya modal. Betul nggak? Ada yang punya modal, ada yang tidak punya modal. Betul apa betul banget? Nah, kita memfasilitasi, hanya saran saya buat sahabat-sahabat semua, yuk belajar untuk rendah hati gitu ya, bahwa kita ini jadi jalan kebaikan orang. Sama seperti ketika tadi saya coba share bahwa dengan riset yang nggak main-main itu ya, riset yang sebetulnya bukan ilmu saya baru gitu ya, tetapi ilmu yang bismillah, insya Allah saya sudah dapatkan begitu panjang prosesnya, hanya menjadi cukup berarti bagi saya adalah ketika riset itu dilakukan di bulan suci Ramadan, bahkan di saat orang lain misalnya setelah Ramadan masuk ke Idul Fitri, dan saya masih melakukan riset itu gitu ya. Artinya ini satu hal yang bagi saya satu hal yang berharga, yang kemudian orang mungkin akan bertanya, Coach, kok kemudian mau berbagi ilmunya kepada Crossline? Coba Bapak Ibu, ya, kalau yang sudah membaca informasi yang baru saja saya share ya, di mana belajar Facebook Ads 100.000. Tanya Bu Ati, dulu waktu Bu Ati belajar berapa Bu Ati? 1.500.000 itu tahun 2013. 1.500.000 tahun 2000. Sekarang 10 tahun ya Coach. 10 tahun terus 100.000. Terus mungkin muncul pertanyaan, dibagiinnya ke Crossline. Apa sih untungnya buat Coach Hidayat Crossline? Bukannya nambah persaingan, quote and quote ya? Bukankah itu malah akhirnya bisa backfire gitu ya? Backfire dalam konteks nanti rebutan pasar dong. Nah itu kalau saya pikir, kalau kita berpikir seperti itu, kita jadi orang picik gitu ya. Saya suatu saat nanti Allah mintai tanggung jawab juga. Ente ya, gitu ya. Ini kalau pakai bahasa manusia gitu ya. Ente dikasih knowledge, dikasih ilmu sedikit aja nggak mau berbagi, nggak ada apa-apanya tuh ilmunya. Apa sih susahnya berbagi? Apa susahnya jadi jalan kebaikan buat orang lain? Nah inilah yang kemudian membuat saya Bismillah, insya Allah saya ikhlas berbagi ilmu itu buat bahkan Crossline. Mari Crossline belajar, be humble, be teachable. Karena mohon izin sebentar, saya harus buka pintu sebentar. Salam. Isi sama Bati dulu Bu. Ya. Ini barusan lagi meminimais. Ya, Bapak Ibu tadi ya udah hadir kok coachnya. Iya, rumah terkunci, anak baru datang ya, mohon izin, mohon maaf. Ya, saya lanjutkan karena ini bicara tentang value. Saya mau ngajak Bapak Ibu, yuk lakukan bisnis ini dengan value. Karena dengan begitu Bapak Ibu, happiness Bapak Ibu akan dapatkan. Lihat orang lain closing misalnya ya. Karena dari kita ada sedikit kontribusi di situ, ada kebahagiaan di situ. Bukankah yang mau kita cari itu gitu ya, apalagi kalau kita niatkan ini part of ibadah kita. Nah, jadi kenapa sih kok saya share di grup leader misalnya, kemudian ngajak bahkan Crossline, ayo belajar, ayo dong jangan kesulitan untuk mencari prospek tuh gampang banget, asli gitu ya. Asal siap aja nanti, apalagi kalau Bapak Ibu yang siap dengan finansial, ngeri, pertanyaannya nanti siap nggak handle ya belasan, puluhan, mungkin ratusan, tergantung kemampuan Bapak Ibu semua gitu ya. Puluhan leads datang bertanya. Nah nanti disitulah kemudian juga kepekaan kita. Apakah kita akan hanya mengabaikan orang-orang yang kemudian kita dapati ternyata tidak punya uang? Lu mah kere, lu mah miskin. Loh, bukankah dalam bisnis ini seperti yang Bosman tadi malam sampaikan, ayo ya, ayo kita bantu nih, kalau sudah ada 5.000 BO parents, ada 5.000 gitu ya. Kalau masing-masing bantu 10 orang, 50.000 orang yang kemudian terbebaskan dari pengangguran gitu. Ya, jadi mari kita bukan sekedar mencari cuan, bahwa dalam bisnis ini kita memang terpanggil untuk menjadi jalan kebaikan. Khairun nas anfa'hum linnas, ya, menjadi sebaik-baiknya manusia. Ya, di mana kita bisa memberikan manfaat buat manusia lain, ya, buat orang lain, buat orang banyak gitu. Nah, jadi pada saat nanti misalnya Bapak Ibu sama
temu prospek, kita nih niatnya mau dapat komisi dari dia, dapat cuan gitu ya, atau kita mau bantu dia. Komisi nggak usah dipikirin. Kenapa? Itu otomatis sudah by system, nggak usah dipikirin. Ketika yang bersangkutan daftar, ya maka akhirnya ya kita dapat gitu, ya kan? Nah, sama halnya ketika nanti Bapak Ibu semua ketemu misalnya. Saya tadi sudah dalam proses membahas harusnya 100% konversi. Ada yang suka multi level marketing, ada yang tidak suka multi level marketing. Dua-duanya terakomodir. Ada yang tidak punya modal, ada yang punya modal. Dua-duanya terakomodir kalau kita mau dengan dengan legowo misalnya. Ya udah kita titipkan saja magang ke rekan kita yang sudah punya misalnya investor, ya. Kalau investor ini kan dia beli, memang dia memiliki beberapa BRO yang bisa dijalankan oleh para mitra kerja. Mitra kerja ini sesungguhnya bukan karyawan kita juga. Mitra kerja adalah mereka-mereka yang saat ini, ya saya lebih senang sebetulnya mereka entrepreneur yang sedang magang gitu ya. Mereka magang terlebih dahulu dan tanpa resiko, nggak keluar duit sendiri gitu ya, nggak keluar duit sendiri. Kenapa nggak keluar duit sendiri? Ya karena nggak punya gitu kan, daripada terjebak pinjol ya, kemudian dan lain sebagainya. Loh kenapa enggak gitu ya? Yuk titipkan saja dulu. Ya tentu lewat proses akad yang benar saja. Titipkan, nanti kalau sudah mahir dan punya uang, nah boleh nanti kembali mengembangkan di grup Bapak Ibu. Nah, kalau yang seperti ini dikembangkan, aduh Bapak Ibu, kita bekerja sama. Kita tuh cuma bukan ngelihat pasar Indonesia. Itu kenapa saya mau berbagi itu bukan cuma lihat pasar Indonesia, tapi ada 200 negara lebih loh. Ya, ayo dong orang Indonesianya dulu bukan hanya jadi sekedar leader, bukan hanya jadi marshal, bukan hanya jadi centurion, tapi sampai yang level tertinggi. Ada yang masih ingat? Coba boleh chat level tertinggi, di mana nantinya sudah jadi global partner dari Bosman, bisa dapetin keuntungan dari ketika bisnis besar global, ada keuntungannya dibagikan buat yang bersangkutan gitu ya. Ada yang tahu namanya? Kalau sudah punya timnya berapa? Yes, Panembahan. Punya timnya berapa? Berapa di kiri, berapa di kanan? 100.000. Dan 100.000 itu, mohon maaf Bapak Ibu semua, saya mau Bapak Ibu bertumbuh gitu ya. Nggak ngelihat angka 100.000 itu gede banget. Nggak, kecil. Kecil 100.000 itu. Sehingga ayo, jadi Panembahan itu sebuah keniscayaan. Sesuatu yang bismillah insya Allah pasti kita capai. Asal prosesnya benar. Apalagi, sekali lagi, jangan sampai yang jadi penghalang rezeki karena kitanya sendiri. Kitanya yang julid, kitanya sendiri yang kemudian, ya jangan sampai Allah murka kan begitu. Allah tadinya mau kasih rezeki kita, kok sombong banget kita. Begitu ada orang yang perlu kita bantu, kita nggak mau bantu dia gitu. Hanya karena dia nggak punya duit untuk masuk. Oke, nah, kalau sudah seperti Bapak Ibu mengawali bisnisnya benar, diproses ya, handling objection, itu kita memang akan betul-betul dengan sepenuh hati cari nih, ini orang nggak gabung apa sesungguhnya alasannya. Ya, jadi sebelum nanti proses handlingnya seperti apa, saya sudah share tuh ya, nanti Bapak Ibu bisa kembali membaca sebentar saya share aja di sini ya. Kenapa enggak? Jadi secara knowledge itu gampang diperoleh, tapi prakteknya Bapak Ibu butuh ada yang membimbing gitu ya. Bapak Ibu butuh ada yang mendampingi. Kalau sekedar gimana sih handling objection? Nah, tapi begitu pertanyaan, paham nggak apa yang dimaksud? Ya, hanya sekedar bahasa misalnya nih, ya empati. Itu bahasa yang satu kata yang mudah kita ucapkan, memahaminya tidak mudah loh, sahabat-sahabat semua, Bapak Ibu semua ya. Oke, ini nanti karena linknya sudah saya berikan ya, jadi mudah kok kalau sekedar knowledge, tapi mengubah knowledge kemudian menjadi skill kita, disitulah Bapak Ibu satu butuh praktek, yang kedua butuh pembimbing, butuh mentor, butuh coach ya, yang melihat nanti ketika praktek salahnya di mana. Ya kan, kalau hanya sekedar baca jadi knowledge, oh begitu toh, iya begitu toh, coba praktekkan kan begitu ya. Jadi kalau kita bicara handling objection merupakan kegiatan mengatasi keberatan yang diajukan oleh calon konsumen
ya oleh calon konsumen kita sehingga dapat melahirkan sebuah kesepakatan jual beli. Baik saat kita mau betul-betul jualan atau misalnya kita mau ajak orang tersebut gabung jadi mitra, ya. Nah, tapi kembali tolong betul-betul bersihkan hati. Semua berawal dari itu. Percayalah Bapak Ibu semua gitu ya. Kalau saya ya Bismillah insya Allah juga sama nggak mudah gitu ya. Godaan dan lain sebagainya itu seringkali membuat hati kita ya bisa kotor oleh amarah, kebencian, dendam segala macam. Tapi kalau kita terus berusaha kalibrasi lagi, bersihkan lagi, karena berawal dari situlah kita akan terasa nanti ketulusan kita gitu ya, bahwa keinginan kita mau bantu loh. Bahkan begini kan, gue tahu lu kere gitu loh, kok masih sombong banget sih mau gocek gitu ya, hidupnya udah susah gitu ya, hidup tuh udah susah kok ada jalan keluar masih menutup diri gitu ya. Walaupun kita juga nggak bisa paksa pada akhirnya, karena bisa jadi yang bersangkutan sedang Allah uji, ada peluang yang demikian luar biasa tapi dia nggak bisa lihat gitu ya, ditutupi matanya, pendengarannya, hatinya, untuk nggak mau ya, pikirannya untuk benar-benar nggak mau. Dia cuma taunya apa, misalnya filigrana MLM, udah sampai sebatas itu ya. Padahal waduh ya, kalau nggak suka MLM jalanin aja ya. Jalanin dengan cara apa? Loh, silakan. Ketika orang gabung jadi mitra, dia punya lisensi untuk menjualkan produk ini. Margin sekali penjualan 70.000, lumayan Bapak Ibu gitu ya. Kalau mau hidup dari penjualan saja bisa. Kemudian micro gold, saya sudah berulang kali sampaikan, if Bapak Ibu jualannya micro gold aja cari pelanggan, ya. Makanya tadi saya begitu dapat share dari Bu Ati, aduh, Masya Allah, anak Bandung, antri begitu banyaknya, cari pekerjaan, apa yang kau cari, nak, gitu ya. Aduh, saya sampai share di grup, ya, di grup anak-anak saya, gitu ya. Saya berharap anak-anak saya tidak mengalami proses itu, karena itu nggak perlu, itu kekonyolan, gitu ya. Antri sedemikian banyak untuk mendapatkan apa? Melamar bekerja. Saya bukan bilang ngelamar kerja itu salah, enggak, gitu ya, enggak. Saya juga nggak bilang bahwa kerja itu menjadi pengusaha lebih mulia dibandingkan karyawan, tidak. Tapi saya sedih kalau kemudian ada orang bisa berbulan-bulan sibuk cari pekerjaan, ya, ngelamar sini, ngelamar sana, dan do nothing, cuma itu aja, ya, memperbanyak surat keterangan, kartu kuning, fotokopi KTP, bikin print, kirim segala macam, interview, ya, nggak salah melakukan itu, that's the process gitu ya. Tetapi pertanyaan lanjutannya, yang dicari apa sih? Kalau sampai proses mencari pekerjaan berbulan-bulan, orang antri berpanjang-panjang ria, hey, yuk masuk masuk micro gold filigrana, Bismillah, insya Allah 3 bulan tuh hasilnya cuma sekedaran jualan aja bisa 3 kali lipat dari UMR gitu ya. Padahal masuk kerja UMR, mau naik gaji lagi nunggu 1 tahun tuh naik 10%, ya kan, 10% naik gaji berdasarkan inflasi. Tapi kalau di filigrana amazing Bapak Ibu semua ya. Jadi ya ingin sebetulnya tadi ketika Bu Ati bilang, coach kesana yuk, ayo gitu ya. Tapi jangan dengan cara yang cerdas. Ayo nih, siapa nih EO-nya gitu ya. Ayo nih, kalau perlu kan harusnya kita presentasi. Ini yang nggak pada diterima kerja. Lu nggak perlu sakit hati. Nggak perlu sakit hati dengan ditolak ya. Karena sebetulnya Allah sedang siapkan takdir terbaik yang lebih baik. Jadi apa? Jadi pengusaha. Buktikan yang diterima kerja, mereka gajinya UMR. Tapi yang tidak diterima kerja, yuk masuk gabung bersama kita. Ya, kita akan didik ya mereka-mereka ini yang mungkin dibuang oleh perusahaan-perusahaan tersebut gitu ya. Malah jadi orang-orang yang kemudian bisa jalan-jalan keliling dunia tiap 6 bulan. Ada yang ngaminin nggak? Amin gitu. Chatnya sepi gitu ya. Nggak ada yang mengaminkan, apakah ada orang? Saya bicara berapi-api, nggak ada respon gitu. Nggak, karena betul, saya tulis sedih gitu, ya Allah, di kota Bandung pula gitu kan, di kota Bandung pula. Ini bupati, wali kotanya kemana sih? Oh ya, wali kotanya satu almarhum, satu lagi kena KPK. Aduh, Allahu Akbar ya. Nah, ya, jadi masa anak-anak mudanya harusnya ya ke depan yang begitu dibuka lowongan kerja, nggak ada anak Indonesia cari lowongan pekerja. Kenapa? Ya biarlah ekspatriat aja yang ngelamar gitu ya. Biar orang-orang dari Australia, dari Amerika, dari Tiongkok datang. Nah, yang berbaris itu nggak apa-apa.
orang-orang pribumi Indonesia, orang-orang masyarakat warga negara Indonesia lah ya. Saya nggak bicara pribumi, non pribumi dalam konteks yang keliru nanti ya. Tapi ayo kita warga negara Indonesia, oke? Ini sudah hadir sebuah peluang yang kemudian ngeri loh, 7 bulan aja diseriusin. Ini Bapak Ibu nih, kalau kalau aduh ngerti marketing plan-nya, cuma kan hari ini kita nggak sedang bicara marketing plan ya. Ini itu yang saya bilang, kalau ini hadirnya 7 bulan yang lalu gitu ya, ditambah sekarang dengan adanya penggunaan Facebook Ads, duplikasi 5 sebulan hitungannya ya. Perhatikan baik-baik nih. Ya, kalau binary itu kan duplikasi 2. Betul ya, matriks 2. Pak Mardigu bikin ilustrasinya bulan pertama dari 1 jadi 2 kan gitu. Di bulan pertama ada 2, bulan kedua jadi 4 dan seterusnya ya. 2, 4, 8, 16, 32, 64 dan seterusnya sampai 1028 di kiri, 1028 di kanan di bulan ke-11 2040 ya. Berapa tuh? 2000 kiri, 2000 kanan di bulan ke-12. Tapi begitu dibikin matriks 5 ya, satu orang punya 5 direct sponsor. Saya lebih sarankan lagi Bapak Ibu bukan 5, 10. Jadi jangan terhenti di angka 5. Gaspol, minimal 10. Direct sponsor. Tapi oke, kita hitung berdasarkan highly recommend dari Pak Mardigu ya, yaitu 5 misalnya. Hitungannya dulu nih, 5. 5, dapetin 5 closing dari Facebook Ads. Bismillah, insya Allah keterlaluan kalau sebulan sampai nggak terjadi. Ya, karena Rp1.000 kurang lebih biaya iklannya, kurang lebih Rp1.000 per iklan gitu ya. Tinggal Bapak Ibu mau keluar berapa biayanya per hari. Kalau 20.000 berarti kurang lebih 20 leads, kan begitu ya. Kalau oke lah, anggap 2.000 misalnya biayanya, 10 leads per hari. 10 leads kali 30 hari Bapak Ibu pasang iklan 2 ya. 10 kali 30, 300 leads, masa nggak 5 closing? Nah, berarti bukan kemudian dalam konteks funneling, ilmu selling ya, nggak apa-apa ya Bapak Ibu kalau yang belum mengenal istilah-istilah yang saya sampaikan, nanti di Sekolah Bisnis Indonesia akan belajar lagi di kelas sales, di kelas marketing, istilah-istilahnya Bapak Ibu akan lebih paham. Nah, pada saat kita funneling dari 300, masa nggak 5 sih? Nah, di 5 ini nanti kesalahan kita, salah satunya adalah selain follow up, kemampuan follow up, ya salah satunya adalah tidak mampu melakukan handling objection dengan baik. Orang ini masih punya keberatan. Hanya keberatan dia di mana? Jangan dia keliru gitu ya. Contoh nih keberatannya. Saya beli micro gold 1,8 juta, tapi kok saya dapat, 3 juta, tapi kok saya cuma dapat 1,8 gram. Kemana uang saya? Nah, itu kan bisa jadi objection. Betul nggak? Betul apa betul? Makanya saran saya, kalau sekarang Bapak Ibu, lupakan dulu pintu masuk lewat micro gold. Itu akan jadi perdebatan. Bapak Ibu maksa lewat situ, konyol menurut saya. Ya, karena ada orang-orang nanti begitu Bapak Ibu jelasin, nggak ngerti-ngerti tuh yang namanya bisnis model franchise seperti apa misalnya ya. Wajar kan kalau orang kemudian bayar franchise tetap aja nggak ngerti. Uang saya tuh 3 juta, masa saya dapat cuma 1,8 juta? Nah, handling objection-nya apa coba? Kalau tetap ngotot, enggak, saya nggak mau begitu, itu nggak fair. Ya, uang saya 3 juta itu kan seharusnya saya dapat sekian gram, tetap bulet gitu, bulet. Ya kan? Tapi lewat pintu masuk filigrana udah amazing. Orang keluar 3 juta dapat apa? Dapat 12 pieces. Ya, dapat 12 pieces filigrana yang harganya 340.000 dan selesai. Nggak ada orang ribut-ribut lagi gitu ya. Kok saya dapatnya sekian loh? Dapatnya 12 pieces loh. Ngeri gitu ya. Oke. Kembali saya lanjutkan lagi ya. Jadi harusnya konversi dari sekian ratus leads tuh kalau kita ngiklan continue sebulan gitu ya, continue sebulan tiap hari minimal menghadirkan 10 leads datang gitu ya, karena kesibukan Bapak Ibu bisa handle 10 orang lah katakanlah seperti itu. Saya naikin tuh bukan Rp1.000, Rp2.000. Oke, jadi berapa leads dihadirkan? Sehari 10 berarti 30 hari 300 leads. Masa nggak closing 5? Nah, nanti dicek lagi kemampuan dalam hal tadi, handling objection yang sedang kita bahas hari ini. Ya, kita lanjutkan.
Jadi nanti bisa dibaca lagi secara cepat, saya akan bacakan, Bapak Ibu tinggal baca-baca, tapi yang paling penting nanti skill dan studi kasus di lapangan. Dan gimana cara handling objection-nya dengan baik ya. Dalam melakukan, jadi gini, tujuan utama kegiatan handling objection adalah untuk mengubah pendirian prospek dari semula ya, tidak mau menjadi mau. Dalam melakukan kegiatan handling objection, penting bagi kita, seorang marketer atau seorang sales, untuk menguasai tahapan dalam proses handling objection agar tidak kesulitan untuk menangani penolakan yang menimpa ketika tengah memasarkan produk atau jasa kita ya. Pertanyaannya, sudahkah Anda mengetahui beberapa kunci sukses handling objection? Jika belum, nah inilah 5 kuncinya. 5 kunci, dan bismillah, alhamdulillah saya sudah praktekkan ini dan memang clear. Kalau Bapak Ibu praktekkan ini juga, close ya, closing gitu. Yang pertama, active listening, karena kebanyakan dari kita gitu ya, ini karena lupa bahwa telinga itu 2, mulut itu 1. Jadi harusnya lebih banyak mendengar daripada berbicara, ya kan? Jadi kalau ke konsumen, harusnya Bapak Ibu lebih banyak jadi pendengar yang baik daripada nyerocos jelasin presentasi panjang lebar, percuma. Bapak Ibu tuh harusnya jadi pendengar dulu. Untuk apa? Gali dulu kebutuhannya lebih lanjut. Oke, kalau saya sebutkan satu rumus, sudahkah Bapak Ibu kuasai atau belum? K kali V tambah L. Pak Arya boleh dituliskan. Bantu saya. K kali L tambah K kali V. K kali V tambah L harus lebih besar dari RB. Nah, kemampuan bertanya kita tuh untuk diimplementasikan dalam rumus tadi. K itu ketidakpuasan. Jadi daripada kita banyak-banyak cerita tentang wah ini hebat, ini bergaransi, ini Bosman matiku, so what, dia belum tentu penggemar Bosman. Ya kan? Dia belum tentu suka perhiasan, dia belum tentu suka MLM gitu ya. Ya, jadi yang penting kita gali adalah apa yang terlebih dahulu, K-nya, ketidakpuasan dia, kepahitan hidup dia, kemalangan dia, menderitanya dia. Itu yang Bapak Ibu harus dapetin dulu informasinya, seberapa menderita dia. Ya, supaya nanti ketika ada keberatan, ini keberatan yang betul-betul keberatan atau dibuat-buat. Nah, nanti beda. Kita harus mampu, begitu ada objection, ini benar-benar objection atau sesungguhnya ya dia cuma beralasan saja gitu ya. Dia mau nolak kita. Oke. Nah, jadi nggak bisa hanya sekedar di ujung handling objection. Prosesnya sudah kita lalui belum gitu ya. Bagaimana kita menggali perjalanan hidup dia, ketidakpuasan dia, kepahitan hidup dia. Kalau kita menggali dari orang ekstrovert sih nggak ada persoalan. Kita tanya sekali, dia jelasin tuh panjang lebar kan gitu. Kita tanya dengan satu kalimat bertanya, dia jawab ribuan kalimat kalau bahkan gitu ya. Oke, kalau dia ekstrovert. Tapi betapa tidak mudahnya kalau kita ketemu orang introvert yang kalau kita tanya jawabannya cuma ya, tidak, diem ya. Nah, disitulah kita butuh skill. Jadi ada skill sebelum skill yang namanya melakukan handling objection. Bapak Ibu sudah punya terlebih dahulu nggak kemampuan bertanya? Ini skill yang paling harus diasah di awal. Sebentar, saya mau tanya. Siapa yang merasa, oke gini, Bapak Ibu menilai diri sendiri dulu deh. Saya pengen tahu rata-ratanya. Kalau ada skala 100, 0 sampai 100, kemampuan Bapak Ibu untuk bertanya sudah di angka berapa? Boleh chat. Ayo jujur. Karena kalau tanpa itu, handling objection-nya nanti Bapak Ibu akan sia-sia gitu ya. Karena kita akan bingung menyambungkan dan akan mencari persoalan apa keberatan dia yang sesungguhnya apa. Jangan-jangan sebetulnya keberatannya dia nggak suka aja sama ente. Jadi misalnya ya, Pak Ayah mau ngelosingin orang, bukan tentang produk, bukan tentang bisnis, orangnya nggak suka sama Pak Ayah. Jadi apapun yang dijelaskan, ya udah gitu ya. Cuma sehebat apapun misalnya, jangan Pak Ariel ya, salah saya pakai anak. Orangnya nggak suka sama saya lah gitu ya, orangnya nggak suka sama saya. Jadi kalau saya jelasin apapun, sehebat apapun bisnis ini, produknya sehebat apapun, sistemnya sehebat apapun, ya dia nggak akan closing. Dia nggak sukanya bukan sama bisnisnya, dia nggak suka sama saya. Halo, objectionnya apa coba? Dia cuma munculin, MLM ya, malas. Belum tentu keberatan itu yang sesungguhnya.